Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan soal yang berhubungan dengan efek Doppler. Bisa Anda lihat pada kisi-kisi soal yang sudah Bapak berikan untuk nomor 15. Efek Doppler adalah peristiwa naik atau turunnya frekuensi gelombang bunyi yang terdengar oleh penerima bunyi ketika sumber bunyi bergerak mendekat atau menjauh, atau bisa juga si pendengarnya yang bergerak mendekat atau menjauh dari sumber bunyi. Kita lihat seperti ini. Ini seorang pengamat atau seorang observer atau seorang pendengar. Ini adalah sebuah sumber bunyi yang diam. Nah, ini frekuensinya, bentuk gelombangnya. Kemudian ini sebuah sumber bunyi yang bergerak mendekat, frekuensinya tambah tinggi ketika didengar oleh pendengar ini atau oleh pengamat ini, dan ketika sumber bunyi ini bergerak menjauh dari pengamat, maka sumber bunyi atau maka frekuensi yang didengar oleh si pengamat makin lama makin berkurang. Bagaimana cara menentukan nilai positif dan negatif untuk kecepatan sumber bunyi dan kecepatan pendengar? Kita lihat dua bentuk ini. Ini adalah pengamat. Kita buat panah seperti ini. Kita buat panah seperti ini. Dan sumber bunyi kita buat panah juga ke kanan. Kemudian kita buat juga panah ke kiri. Ketika pendengar bergerak mendekati, ini artinya mendekati ya, panah yang ini mendekati sumber bunyi, maka nilainya akan positif. Apa yang positif? VP. Kemudian ketika pendengar atau pengamat ini bergerak menjauhi, ini tanda panahnya, menjauhi sumber bunyi, maka nilai VP nya atau kecepatan pengamat atau pendengarnya bernilai negatif. Seperti ini ya. Kemudian ketika sumber bunyi menjauhi si pengamat atau pendengar, nilai VS nya positif. Nah, jadi patokan yang arah kanan ini atau panah ke kanan ini nilainya positif. Kemudian ketika sumber bunyi mendekati si pengamat atau pendengar, maka nilai VS-nya negatif. Nah, dalam buku atau dalam pembahasan yang lain ada juga yang meletakkan sumber bunyi ini di sebelah kiri, pengamat ini di sebelah kanan. Jadi untuk lebih mudah Bapak letakkan si pengamat atau si pendengar ini di sebelah kiri, karena dengan panah yang arah ke kanan ini identik dengan arah dengan tanda positif. Maka dalam perumusan, bagaimana cara mencari frekuensi yang didengar oleh si pengamat atau si pendengar, sama dengan V. V ini adalah kecepatan bunyi di udara, VP ini adalah kecepatan pendengar, VS ini adalah kecepatan dari sumber bunyi, dan VS ini adalah frekuensi dari sumber bunyi. Ini sama penjelasannya dengan gambar di atas. VP bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Ini ya, mendekati sumber bunyi. VP bernilai negatif jika pendengar menjauhi. Nah, ini menjauhi sumber bunyi, maka VP-nya negatif. VS bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi. Ini dia. Ya, tanda panahnya ke kanan, menjauhi dari sumber bunyi. Kemudian VS bernilai negatif ini jika mendekati si pendengar. Sekarang kita lihat bagaimana menyelesaikan soalnya. Sebuah sumber bunyi yang statis memancarkan frekuensi 1020 Hz, 1020 Hz. Kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Selisih frekuensi bunyi yang didengar oleh orang yang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam saat mendekati dan menjauhi sumber bunyi adalah. Berarti ini ada dua keadaan. Ada yang mendekati dan ada yang menjauhi dari sumber bunyi. Sebuah sumber bunyi yang statis. Statis ini artinya apa? Sebuah sumber bunyi yang diam. Maka di sini bisa kita buatkan data pertama, karena dia diam berarti kecepatan dari sumber bunyi itu 0. Memancarkan frekuensi, berarti frekuensi ini ada frekuensi sumber bunyi 1020 Hz. Kecepatan bunyi di udara, ini yang V yang Bapak sampaikan tadi, 340 meter per
sekon. Si orang atau si pengamat atau si pendengar bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Ini kita konversi ke dalam satuan meter per sekon. Maka nilai Vp sama dengan 10 meter per sekon. Nah, sekarang kita buat saat si pendengar atau si pengamat itu mendekati dulu ya. Mendekati. Ini si pengamat, ini sumber bunyi. Kita buat seperti ini. Kalau dibuat orang dan gambar ambulan atau gambar sumber bunyi seperti yang sebelah, ini menghabiskan waktu. Si pengamat dia mendekati sumber bunyi. Ya, berarti arah panahnya ke kanan. Maka nilai Vp akan positif. Karena sumber bunyi ini diam, maka Vs-nya 0. Maka untuk mencari nilai Vp, Fp ya, bukan Vp, Fp sama dengan V ditambah Vp. Kenapa ditambah Pak? Karena dia mendekati sumber bunyi. Per V tambah kurang Vs. Ini sebenarnya bisa dibuat tambah, bisa dibuat kurang, karena Vs ini nilainya sudah 0. Maka cukup ditinggalkan V saja. Dikali Fs. Fp sama dengan ini 340 ditambah Vp nilainya 10. Ini 340 ditambah 0. Sebenarnya 0 ini tidak perlu dibuat ya, agar tidak ragu. Karena sudah jelas nilai Vs ini nilainya 0. Jadi cukup langsung dibuat 340 saja untuk penyebut yang di bawah. Dikali nilai Fs atau frekuensi sumber bunyi sebesar 10-20 Hz. Maka Fp sama dengan 350 di bawah 340 dikali 10-20. Ini punya hubungan ini 3 nih. Jadi 350 kali 3 sama dengan 1050 Hz. Nah, karena ini ada dua keadaan yang mendekati, maka ini kita buat indeks satu lagi ya, Fp1. Agar nanti bisa berbeda dengan keadaan yang selanjutnya. Nah, Fp1. Kemudian keadaan yang kedua, saat si pengamat atau si pendengar menjauhi sumber bunyi, maka kita buat lagi seperti ini. Ps ini si pengamat atau si pendengar, ini sumber bunyi. Kalau dia menjauhi, ini tetap diam ya, maka nilai Vp sama dengan negatif. Vp bernilai negatif. Maka untuk mencari Fp2 untuk keadaannya menjauhi sama dengan V dikurang Vp. Kenapa dikurang? Karena si pengamat atau si pendengar bergerak menjauhi dari sumber bunyi. Per V dikali Fs. Fp2 sama dengan ini 340 dikurang 10, ini 340 tambah 0 ya, dikali dikali 10-20. Sorry, Fp2 ini 330 per 340 dikali 10-20. Ini kita coret, tinggal 3. Maka nilai Fp2 adalah 33 kali 3 990 Hz. Jadi nampak ketika si pendengar atau si pengamat menjauhi sumber bunyi, frekuensi yang didengarnya nilainya berkurang. Karena ini minta adalah selisih ini, maka kita kurangkan nilai yang besar dengan yang kecil. Jadi delta Fp, delta ini selisih ya, sama dengan Fp1 dikurang Fp2. Maka selisih frekuensi yang didengar oleh si pengamat atau si pendengar adalah 1050 dikurang 990. Maka delta Fp sama dengan apa ini? 60 Hz. Untuk soal berikut ini silakan Anda kerjakan di dalam buku catatan, dan di pertemuan selanjutnya akan Bapak bahas dan akan Bapak cek apakah semuanya mengerjakan atau tidak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.